bangkit berdiri. Kita muliakan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Engkau hadir, Yes. kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. yang diselamatkan sama-sama. Diselamatkan, Yes. untuk menyembah. Datanglah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Angkat tanganmu. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, Sembah puji nama Yesus. Yes. semesta bersuka, bersama dengan surga. Lebih lagi, come on. Kita bertepuk tangan saudara. Yes. Kau hadir Tuhan, kuasa-Mu mengalir. Oh, lebih lagi, yo. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawan setiap hati Anda dan saudara. Haleluya. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah. Datanglah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Semuanya. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu. Nyanyikan pujian, senada dengan surga. Bersatu, sembah puji namamu, semesta bersama, bersama dengan surga. Yang percaya kita tepuk tangan di atas kepala saudara. Come on. Katakan. Pam pam param, pararang, pam pam param, pararang, pam pam param, pararang, pam pam param, pararang, pam pam param, pararang. Yang bersyukur, kita lebih lagi muliakan nama Tuhan. Come on. Hey, we worship you God. Di hadapan tatamu Tuhan, kami sujud Bapa, kami menyembah Yesus. Lebih lagi. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita saudara. Di hadapan tatamu, come on. Nyanyikan dengan imanmu, yes. Nyanyikan pujian, senada dengan surga. Lebih lagi, lebih lagi. Kami datang bersatu, Sembah puji. semesta bersuka, bersama dengan surga. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka, bersama dengan surga. Yeah. Senada. Senada dengan surga. Senada dengan. Yang percaya kita berikan kemuliaan bagi namanya Yesus. Haleluya. Woo. Yang percaya bahwa kita senada dengan surga. Berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi dong saudara. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada kesempatan kali ini kita semua bertemu dalam ibadah kita di minggu kedua di bulan Juni ini.
dengan tema karunia Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya percaya bahwa hari ini kita akan menerima karunia Roh Kudus itu. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Siap bersinar bagi Tuhan? Siap, siap. Yuk sama-sama menyanyikan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yo. Kau mulia bercahaya. Yes. Rohmu di dalamku. Dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang yang memuliakan nama Tuhan. Yo, memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Karya salibmu membukakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Luar biasa. Amin. Semesta memuja. Semesta memuja-Mu Tuhan. Hatiku kedua tangan kita. Yes, rasakan hadiratnya hadir. Yes, Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersuka Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes, lebih lagi. Come on, semuanya bertepuk tangan bagi Yesus. Woo. Lebih dahsyat lagi saudara. Come on, come on. 1, 2, 3. Katakan semesta. Semesta memuja, semesta memuja-Mu Tuhan. Hatiku menyembah semuanya. Kau mulia bercahaya, Roh-Mu di dalamku. Dahsyat dan berkat, ku bersinar bagai bintang-bintang melagi. Haleluya. Kau mulia bercahaya, Roh-Mu di dalamku. Dahsyat dan berkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya, memuliakan nama Tuhan, berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Saudara boleh silakan duduk lagi dalam hadirat Tuhan.
Yes, mari sama-sama kita datang dalam hadirat Tuhan, saudara. Haleluya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Biar Tuhan tuntunanmu ya Yesus. Biar Tuhan tanganmu Tuhan yang menjaga langkah setiap kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Come on. Haleluya Tuhan. We worship you. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini saudara. Yes, katakan bila rohmu bekerja Tuhan. Rohmu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah tuh hati yang terbuka. Bila rohmu Tuhan, bila rohmu berkarya, amin. Hati yang keras dilembutkan, tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Amin Tuhan, ini waktu-Mu, ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan Tuhan, kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Bila rohmu bekerja, maka tidak ada yang dapat menahannya Tuhan. Yes, menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah tuh hati yang terbuka. Bila rohmu, maka tidak ada yang mustahil Tuhan. Amin. Hati yang keras dilembutkan, tak ada yang mampu henti. Katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak. Ini waktu-Mu, ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati. Haleluya. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Saya percaya Tuhan bahwa kami akan bergerak dengan tuntunan-Mu Yesus. Yes Tuhan, we worship You. Worship You, we bless You, Lord. Hallelujah. We bless You, Lord. Yes. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Mohon
Tuhan. Amin. Kami memuji-Mu Tuhan. We bless you Lord. Mari kita angkat dua tangan kita saudara. Yes, angkat pujian-Mu bagi Tuhan. Sebab inilah waktu-Mu Roh Kudus. Hadir Tuhan, penuhi kami Bapa. Oh, we bless you Lord. Haleluya. Haleluya. El Shaddai for you Lord. Inilah waktu-Mu. Inilah waktu-Mu Tuhan. Roh Kudus penuhi, come on, katakan, setiap hari yang haus akan-Mu ku lakukan perkara-perkara yang ajaib Tuhan. Oh, setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Oh, setiap hari berkatakan, setiap hari Tuhan. Setiap hari bergerak dengan, sekali lagi, setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Come on. Oh, hallelujah. Come Holy Spirit Lord. Come Holy Spirit Lord. Hallelujah. Oh, yeah. Come Holy Spirit Lord. Come Holy Spirit Lord. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Lord. I love you, Holy Spirit. You give faith in my soul. And every day I grow to love you more. Sekali lagi kita ulangi saudara, kita katakan, come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Lord. I love you, Holy Spirit. You captivate in my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and. Yang percaya kita berikan tepuk tangan saudara bagi Tuhan kita. Amin. Sama-sama kita katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru Tuhan. Dengan minyak yang baru, urapiku. Mengalir penuhiku. Mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu. Mari kita katakan kita saudara, yes. Tanda kita bersekutu dengan Tuhan. Amin. Nikmati
denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidup, Katakan kuasamu Tuhan. kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yes Tuhan, kuasamu Tuhan mengubah hidup setiap kami ya Yesus. Ini hati kami Tuhan, ini jiwa kami Bapa, ini raga kami. Pergunakanlah setiap kami Tuhan sebagai alat-Mu ya Yesus. Biar karunia Roh Kudus Tuhan mengalir dalam hidup kami. Bukan hanya sesekali Tuhan, tapi setiap hari ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan lepaskanlah kami daripada yang jahat Tuhan. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya saudara kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Baik Bapak Ibu sekalian, boleh bisa duduk lagi dalam hadirat Tuhan. Dan sama-sama kita akan menyaksikan untuk tayangan pengumuman minggu ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati.
Alms? Anything to give? Alms? Look on us. Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Shalom saudara, puji Tuhan, selamat pagi. Saya Pendeta John Lee Ngantung. Bahagia dan sukacita bertemu dengan saudara-saudara Gereja Oikos Bogor yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, Pendeta John Lee Ngantung, yang diberikan kesempatan oleh Gembala Saudara Bapak Pendeta Adrian Kristiando Teja untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita semuanya, khususnya jemaat Gereja Oikos Bogor. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, tema yang saya terima untuk saya sampaikan buat saudara adalah karunia Roh Kudus, atau lebih senang saya menyebutnya karunia rohani. Sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan ini, sebagai dasar saudara-saudara penyampaian firman Tuhan pada saat ini, mari kita akan melihat di dalam Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8. Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Saudara-saudara, siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Puji Tuhan, sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Dan sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada saudara, tema kita hari ini adalah karunia Roh Kudus. Saudara-saudara jemaat Oikos Bogor yang saat ini sementara menyaksikan khotbah saya lewat siaran online ini,
Saya bersyukur sekali dan berbahagia bisa berjumpa dengan saudara dan bisa menyampaikan firman Tuhan tentang karunia rohani. Saudara-saudara, karunia rohani atau karunia Roh Kudus adalah kemampuan khusus yang Tuhan percayakan kepada orang percaya untuk membangun gereja Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi sebuah kemampuan khusus yang Tuhan anugerahkan dan Tuhan berikan, ya, Tuhan percayakan kepada kita sebagai gereja Tuhan, yang tujuannya untuk pembangunan gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Itulah karunia rohani. Kalau kita melihat di dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8, ada kurang lebih 7 karunia rohani yang dicatat di dalam, yang merupakan kemampuan khusus, anugerah yang Tuhan percayakan kepada kita, yang harus kita maksimalkan secara luar biasa, sehingga kemampuan-kemampuan ini akan menjadi alatnya Tuhan, menjadi sarananya Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, untuk memberdayakan Injil melalui kehidupan kita. Saya mencatat kurang lebih 7 karunia di dalam. Yang pertama adalah karunia bernubuat. Dikatakan lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, karunia melayani. Lakukan pelayanan itu dengan penuh kesungguhan. Yang ketiga, karunia mengajar. Lakukan dengan penuh kesungguhan dan kecakapan. Yang keempat, karunia menasihati. Lakukan dengan penuh semangat yang luar biasa. Yang kelima, karunia membagi-bagikan sesuatu. Lakukan dengan hati yang ikhlas dan penuh ketulusan. Yang keenam adalah karunia pimpinan. Lakukan itu dengan rajin dan dengan giat dalam kita berdampak dan mempengaruhi orang lain. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah karunia kemurahan. Kita lakukan itu atas dasar sukacita, karena kita bersyukur, kita berglori dalam kita melakukannya. Saudara, ketujuh kemampuan karunia rohani yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, ini merupakan sebuah kepercayaan yang Tuhan mau kita sebagai jemaat Oikos Bogor mampu mengembangkannya secara baik. Sebab lewat hal ini, saudara-saudara, akan kelihatan betapa potensialnya kita, betapa luar biasanya kita. Bukankah pemazmur berkata bahwa aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Apa ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sebab itu saya mau katakan kepada saudara, sesuatu yang dahsyat yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, sebuah kemampuan rohani yang setiap kita sudah miliki. Saatnya saudara-saudara, sesuai dengan visi gereja ini, sesuai dengan tujuan gereja ini, sesuai dengan moto gereja ini, sesuai dengan target gereja ini, bahwa ingin menjaring jiwa, memaksimalkan diri kita masing-masing, menjadi kesaksian bagi banyak orang lewat urapan kuasa Roh Kudus, lewat karunia rohani, sehingga jemaat Oikos menjadi jemaat yang makin luar biasa di dalam Tuhan. Oikos itu adalah sebuah persekutuan yang ikatan yang kuat. Lewat Oikos saudara, lewat kebersamaan saudara, akan membuat potensi yang ada dalam hidupmu akan termaksimalkan. Dan saya percaya lewat cara inilah saudara-saudara, engkau akan melihat gerejamu akan mengalami terobosan dan nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini saya ingin sampaikan sesuai dengan teks, sesuai dengan pembacaan firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8. Saya ingin menyampaikan kepada saudara tentang 3 hal yang harus dipahami, yang harus disadari sebagai jemaat Oikos, sebagai jemaat gereja yang luar biasa yang dimilitan di dalam Tuhan. Bagaimana caranya kita merespon pemberian dan anugerah Tuhan. Ada 3 kesadaran penting yang perlu kita sadari untuk kita memaksimalkan karunia-karunia rohani yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Perhatikan dengan baik pernyataan saya, saudara-saudara, bahwa Tuhan memberikan karunia-karunia rohani kepada kita supaya kita terlibat penuh dalam membangun gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus. Dan yang kedua, Tuhan mau kita menggunakan karunia-karunia itu secara efektif. Nah, ketika Tuhan mau kita mengerjakan itu, kita memaksimalkan kehidupan kita, maka saya melihat ada 3 kajian penting sesuai dengan teks ini untuk membangun kesadaran kita sebagai jemaat Oikos Bogor,
untuk mengembangkan diri secara efektif menjadi pribadi-pribadi yang dipercayakan Tuhan, yang dikaruniai oleh Tuhan kemampuan yang dahsyat, sehingga kita berkata bersama dengan Allah kita lakukan perkara-perkara yang besar, sebab Allah sendiri yang akan menyertai dan mengurapi dan bersama-sama dengan kita. Saudara, yang pertama adalah setiap kita memiliki karunia dan kemampuan yang berbeda. Kesadaran bahwa setiap kita anggota jemaat Oikos Bogor memiliki kemampuannya dan karunia yang berbeda yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Dalam ayat 6 berkata begini, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Dari pernyataan ini, saudara-saudara, mengingatkan kita untuk kita mulai belajar, saudara, menghargai setiap perbedaan. Karena setiap kita itu punya cara dan pemakaian Tuhan secara sendiri. Diibaratkan kita itu bagaikan anggota dari tubuh Kristus. Dan setiap anggota dalam sebuah tubuh mempunyai fungsinya masing-masing. Cara tangan berfungsi berbeda dengan kaki berfungsi. Setiap jari punya fungsi dan punya kegunaannya masing-masing. Tidak mungkin jari kelingking akan menghayal dan akan berpikir bahwa semua akan jadi jari kelingking. Itu tidak akan menjadi satu rangkaian tubuh yang indah. Maka saudara-saudara, ingatlah jemaat Oikos Bogor yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Setiap dirimu punya kemampuan dan potensi yang berbeda. Yang paling penting bagi kita adalah kita menyadari bahwa pencurahan Roh Kudus yang telah kita terima, karunia Roh Kudus yang telah dianugerahkan kepada kita, akan menyadarkan kita untuk kita melihat ada sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kita yang secara unik Tuhan percayakan kepada kita. Ketika Roh Kudus tercurah di loteng Yerusalem dan orang-orang percaya di sana mengalami glosolalia, mengalami bahasa roh, mengalami pencurahan Roh Kudus yang dahsyat, maka dikatakan setiap orang yang berkumpul, orang-orang yang Yahudi yang terjadi diaspora, yang berkewajiban setiap hari raya Pentakosta, mereka harus berkumpul di Yerusalem. Kurang lebih dicatat, saudara-saudara, antara 15 sampai 17 bahasa yang kumpul pada waktu itu. Ketika terjadi pencurahan Roh Kudus, orang menikmati karya Roh Kudus, mereka mulai penuh Roh Kudus, dan mereka, orang-orang yang penuh Roh Kudus itu, mulai berglosolali, mulai penuh roh di dalam urapan Tuhan itu. Tapi orang-orang lain mendengar, mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang sesuai dengan mereka, bahasa mereka, dan mereka tercengang-cengang melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Apa yang saya katakan di situ? Ketika kuasa Roh Kudus bekerja, ketika karunia Allah bekerja, ketika urapan Tuhan dikerjakan dalam hidupmu, engkau akan muncul dalam sebuah perbedaan, tetapi engkau mampu disatukan dalam pemakaian masing-masing. Saudara-saudara, sadari dengan betul, ketika engkau mengalami urapan Tuhan, ketika engkau mengalami, saudara, urapan kuasa Tuhan, engkau akan menjadi pribadi yang dipakai Tuhan secara khusus dengan keunikan yang engkau miliki. Dari keunikan itu, engkau akan bersatu menjadi oikos, menjadi suatu kebersamaan, sehingga ada suatu potensi yang maksimal akan nampak dalam kehidupanmu. Yang kedua yang saya temukan di dalam ayat ini, bahwa selain setiap kita memiliki karunia dan kemampuan yang berbeda, yang kedua adalah kesadaran bahwa setiap kita wajib melakukan karya yang terbaik dari kemampuan yang kita miliki. Setiap kita wajib melakukan karya yang terbaik dari kemampuan yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan. Pernyataan di dalam ayat 6-8 dikatakan bahwa baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Hendaklah kita melakukannya. Ya, di ayat 6, baiklah kita melakukannya. Di ayat 7, baiklah kita melayani. Di ayat 8, saudara-saudara, hendaklah kita melakukannya, hendaklah ia melakukannya. Apa arti pernyataan ini? Artinya, saudara-saudara, setiap kita saatnya melakukan karya maksimal dari kemampuan kita. Bukan saatnya lagi, saudara-saudara, kita membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi saatnya kita terfokus dengan potensi yang ada pada kita. Saatnya kita terfokus dengan situasi kemampuan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Garap diri kita secara maksimal. Tidak perlu kita membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi saatnya engkau melihat betapa roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Saatnya engkau melihat sesuatu yang dahsyat di dalam dirimu dan tidak perlu membandingkan dengan orang lain, karena Tuhan mau ada sebuah potensi yang maksimal yang harus digarap di dalam kehidupanmu. Ada sebuah ilustrasi. Suatu ketika seorang anak diajak oleh bapaknya untuk mereka ke suatu hutan.
ketika mereka berjalan di hutan itu, kebetulan seorang anak itu menemukan satu telur yang besar. Ternyata telur yang besar itu telur Raja Wali, Pak. Dan ketika anak itu membawa pulang telur itu, dia letakkan telur itu di tempat telur ayam. Ketika saudara-saudara induk ayam mengerami telur-telur itu, kebetulan saudara-saudara, telur-telur itu menetas dan telur Raja Wali itu juga menetas. Tapi ketika telur itu menetas dan menjadi anak-anak ayam, ternyata anak Raja Wali ini tinggal bersama anak-anak ayam. Makin lama makin besar, anak Raja Wali ini melihat kok dia berbeda dengan anak ayam yang lain. Waktu dia melihat ke atas, dia melihat ada burung Raja Wali yang terbang. Dan Raja Wali itu berpikir, apakah mungkin dia bisa terbang seperti itu? Andai saya seperti burung itu, saya bisa terbang. Saudara, saya mau tanya kepada saudara, apakah dia bisa terbang atau tidak? Saya yakin dia bisa terbang. Tapi mengapa anak Raja Wali itu tidak berani terbang? Karena kehidupannya, dia melihat dirinya itu seperti anak-anak ayam yang lain. Karena dia hidup di lingkungan di mana dia besarkan seperti anak-anak ayam. Tanpa kita sadari, kita inilah Raja Wali di dalam Tuhan. Tapi seringkali kita kurang percaya, kita kurang yakin ada potensi besar di dalam hidupmu. Seringkali kita dihalangi oleh sesuatu yang tidak seharusnya menghalangi kita. Saatnya dan yakinkan diri kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bahwa Tuhan mau kerjakan sesuatu yang dahsyat di dalam hidupmu. Bahwa yang kedua, saudara-saudara, kesadaran bahwa kita harus memaksimalkan potensi yang kita miliki di situasi dan kondisi apapun, di situasi yang seperti apapun. Terfokuslah dirimu. Mungkin engkau ada di tengah lingkungan yang tidak memberikan dukungan bagimu. Engkau ada di dunia di mana lingkunganmu tidak memberikan, saudara-saudara, pengaruh yang baik bagimu. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika mereka ada di Babel, mereka tidak dikamirkan oleh keadaan sekitar Babel, tetapi mereka tak berjuang bagi Tuhan. Bahkan mereka berkata, sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak bisa menyelamatkan kami, tapi itu bukan alasan bagi kami untuk menjauh darinya. Karena mereka tetap terfokus kepada Tuhan, sehingga keajaiban Tuhan menyertai. Saudara, saatnya untuk engkau melihat ada potensi yang besar dalam hidupmu. Ada sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Engkau jemaat gereja Oikos Bogor, ingatlah dengan sungguh, engkau tidak kebetulan ada di pengembalaan ini. Engkau tidak kebetulan engkau diletakkan Tuhan di tempat ini. Tapi lakukan sesuatu yang maksimal bagi Tuhan, supaya engkau tidak sesali. Saudara-saudara, hidup yang kita jalani adalah hidup yang tidak panjang, tetapi karya yang kita lakukan adalah karya yang panjang. Ketika engkau pergi, engkau telah melakukan karya maksimal, maka semua potensi maksimal yang engkau lakukan akan menginspirasi generasi selanjutnya. Saatnya anak muda, saatnya orang dewasa, orang tua, lakukan kemampuannya maksimal bagi Tuhan, untuk tuai jiwa bagi Tuhan, sebab engkau Raja Wali. Tapi seringkali engkau dilemahkan dengan situasi sekitarmu. Saudara-saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara yang kekasih, yang perlu kita sadari bahwa semua kita melakukannya dengan dasar karena kasih Tuhan. Lakukan segala sesuatu bukan karena engkau punya kemampuan semata-mata, tetapi oleh karena kasih Tuhan. Perhatikan ayat 8. Dikatakan, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Seperti siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ada kata ikhlas, rajin, dan sukacita. Artinya, saudara-saudara, semua yang kita lakukan, semua kemampuan yang ada pada kita, kita lakukan semuanya itu dasarnya karena kasih Tuhan. Kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan, karena kita telah menerima dari Dia, dan semuanya untuk kemuliaan Dia. Saudara-saudara, dikatakan oleh firman Allah, bagi Dialah yang mampu melakukan jauh lebih dari yang kita dapat perbuat dan kita bisa lakukan. Satu hal yang paling penting, dasari segala sesuatu yang kita lakukan oleh karena kita mengasihi Tuhan. Oleh karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita, saatnya untuk kita berbuat bagi Tuhan. Jadikan pelayanan itu bukan sebuah beban, tapi jadikan pelayanan itu sebuah suatu kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga Tuhan tersenyum dengan kita memaksimalkan potensi karunia rohani yang kita miliki. Saudara-saudara, ketika kita mulai belajar melakukannya karena kasih Tuhan, kita tidak akan terpengaruh dengan situasi apapun.
Kita tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun yang sementara kita jalani. Karena kita tahu ada kasih Tuhan di dalam hidup kita. Seringkali suasana pandemi, suasana situasi yang kita lihat di sekeliling kita, seringkali berdampak dalam hidup kita. Sehingga membuat semangat kita sepertinya tidak bergelora. Karena kita dipengaruhi oleh kondisi sekitar. Tapi ingatlah kasih Tuhan yang besar, yang tidak akan pernah terpengaruh oleh apapun. Kasih Tuhan itulah yang mendorong dirimu untuk engkau melakukan itu dengan sukacita. Engkau melakukan itu dengan giat dan dengan rajin, sehingga sesuatu yang dahsyat Tuhan mulai kerjakan. Suatu cerita, saudara-saudara, ada seorang wanita. Suatu ketika dia menemukan seekor ular yang sementara terbakar di suatu perapian, saudara-saudara. Maka wanita itu berusaha untuk menyelamatkan ular itu. Maka dengan spontanitas seorang wanita itu memegang ular itu dan mengeluarkan ular itu dari perapian itu. Tapi secepat itu juga ular itu menggigit tangannya. Akhirnya karena dia merasakan sakit tergigit di tangannya, dia melepaskan kembali ular itu ke perapian itu. Tapi wanita itu tetap berusaha. Dia menemukan ada satu logam, saudara-saudara, yang besar, sehingga dia mengambil logam itu dan menolong ular itu keluar dari perapian itu. Ketika dia menolong ular itu keluar dari perapian itu, maka terselamatkanlah ular itu. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang ternyata memperhatikan kejadian itu. Dan saudara-saudara, orang itu berkata kepada wanita itu, ular itu telah menggigit dirimu. Mengapa engkau harus menyelamatkan ular itu? Saudara yang menarik, ya, pernyataan wanita itu. Ya, apa pernyataan wanita itu? Kata wanita itu, sifat ular itu memang menggigit, tapi itu tidak akan pernah merubah sifat saya yang suka menolong. Saudara-saudara, situasi sekitarmu mungkin seringkali bisa membuat engkau terluka dan engkau tidak berdaya. Tapi yakinkan dirimu, apapun yang kau lakukan, oleh karena engkau mencintai Tuhan. Kondisi apapun jangan membuat engkau berubah, karena kasih Tuhan tidak pernah berubah. Saatnya hari ini saudara, engkau mesti mengerti bahwa ada potensi yang dahsyat, yang luar biasa yang ada di dalam kehidupanmu. Ada karunia rohani yang Tuhan sudah anugerahkan ke dalam kehidupanmu. Saatnya untuk engkau menyadari bahwa engkau harus mulai melakukannya, oleh karena engkau mengasihi Tuhan. Ada waktu yang terbatas yang bisa kita lakukan untuk kita buat bagi kemuliaan Tuhan. Kita tidak tahu masih berapa lama kita bisa hidup, tapi jemaat Oikos, engkau berikan kesempatan oleh Tuhan untuk lakukan sesuatu bagi Tuhan. Bawa jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada karunia rohani yang dahsyat di dalam kehidupanmu. Ada kemampuan yang dahsyat yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupanmu. Bukan saatnya lagi saudara engkau ragu untuk hal itu, tapi saatnya engkau mengembangkan diri karena kemuliaan Tuhan. Sementara Tuhan mengerjakan di dalam kehidupanmu. Inilah saudara-saudara, 3 kesadaran penting yang perlu kita sadari sebagai pribadi yang telah menerima karunia rohani dari Tuhan. Kesadaran bahwa setiap yang kita miliki adalah kemampuan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Setiap kita memiliki kemampuannya masing-masing. Yang kedua, saatnya kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan dari kemampuan yang kita miliki. Dan yang ketiga, saudara-saudara, lakukan semuanya itu atas dasar kita mengasihi Tuhan. Ketika ketiga hal ini kita lakukan, saya percaya anugerah dan kuasa Tuhan akan mewarnai di dalam kehidupan kita. Lihatlah setiap orang-orang di sekitar kita yang dipakai Tuhan. Mereka punya pemakaian secara khusus masing-masing. Dan di dalam dirimu ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan mau kerjakan. Dan lihatlah di dalam kehidupanmu ada potensi yang besar yang Tuhan mau termaksimalkan dalam hidupmu. Saat engkau memenangkan jiwa, bersaksi bagi Tuhan, buat mereka datang kepada Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan dasar itu semuanya oleh karena engkau sudah menerima kasih Tuhan. Saatnya engkau berbagi untuk membagi kasih Tuhan. Saya percaya jika setiap jemaat Oikos Bogor mulai memaksimalkan dirinya kepada Tuhan, urapan Tuhan akan dinyatakan, pertumbuhan akan terjadi, terobosan akan terjadi, lawatan Tuhan akan terjadi. Oikos akan menjadi sebuah nama yang bukan sekedar slogan, tapi Oikos telah membawa perubahan. Ada kebersamaan yang terbangun di antara perbedaan, tapi mampu bersatu demi misi Tuhan, demi Injil, demi keselamatan jiwa-jiwa. Sebab itu mari jemaat Tuhan, jemaat Gereja Oikos Bogor, sadari panggilan Tuhan dalam hidupmu. Bergerak bersama dengan pemimpinmu. Lakukan terobosan bagi Tuhan, sehingga karunia rohani yang kau miliki menjadi maksimal. Sehingga ketika engkau kembali kepada Tuhan, engkau bisa mempertanggungjawabkan setiap kemampuan yang Tuhan sudah anugerahkan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Saya untuk berdoa untuk saudara,
untuk firman Tuhan ini, sehingga menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Allah yang kami sudah dengar bersama. Tuhan, jadikan setiap jemaat Oikos Bogor menjadi pribadi-pribadi yang menyadari setiap kemampuannya masing-masing, bahwa Tuhan menaruhkan urapan dan karunia rohani dalam setiap kehidupan mereka, sehingga setiap jemaat Oikos Bogor mampu memaksimalkan diri menjadi pribadi yang menerobos melakukan perkara yang besar bagi Tuhan, tidak dibatasi oleh keterbatasannya, tapi melihat kuasa Tuhan yang dahsyat. Tuhan, dan jadikan setiap jemaat Oikos Bogor menyadari setiap diri masing-masing punya kemampuan yang luar biasa, saatnya memaksimalkan diri menjadi alat Tuhan yang dahsyat. Dan buat setiap jemaat Oikos Bogor menjadi pribadi-pribadi yang melakukan segala sesuatu oleh karena mengasihi Tuhan, oleh karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi, sehingga saatnya kami bersyukur mengembalikan kemuliaan hanya bagi Tuhan, lewat kami berbuat, melakukan terobosan, memenangkan jiwa bagi Tuhan. Urapan Tuhan akan turun menyertai firman Tuhan, akan menguatkan Tuhan. Biar lewat firman Tuhan ini, setiap jemaat Oikos Bogor dimanapun berada, di kondisi apapun, menyadari ada potensi besar yang Tuhan sudah anugerahkan, Tuhan sudah percayakan. Saatnya untuk berbuat bagi Tuhan, saatnya untuk bersaksi bagi Tuhan, saatnya untuk melayani Tuhan. Yang dalam keadaan lemah hari ini, urapan kuasa Tuhan menjamah dan memulihkan. Yang dalam keadaan sakit, Tuhan, kuasa Tuhan memulihkan dan memberikan kesembuhan yang luar biasa. Tapi yang ragu-ragu, hamba mau berdoa, Tuhan berikan kepastian bahwa Roh Kudus yang ada pada mereka akan memampukan mereka untuk berani bersaksi bagi Tuhan. Kuasa Tuhan menjamah di dalam nama Yesus Kristus, memberkati gembala sidang, memberkati setiap pengerja, memberkati Tuhan Yesus manajemen pelayanan yang ada di gereja ini, sehingga segala sesuatunya dilakukan demi kemuliaan Tuhan. Berkat-Mu bagi jemaat Oikos Bogor, sehingga pada saatnya dengan waktu Tuhan, gereja ini akan menuai, terobosan besar terjadi, keajaiban Tuhan yang luar biasa akan memberkati pekerjaan Tuhan ini. Meskipun semua kami dibatasi oleh situasi pandemi, tapi kami percaya meskipun kami beribadah lewat tempat dan rumah kami masing-masing, tapi tidak menghalangi Roh Kudus bekerja. Roh Kudus akan menggerakkan kami, memaksimalkan potensi kami, sehingga kami menjadi jemaat-jemaat yang berbuat bagi Tuhan, yang menuai jiwa bagi Tuhan, bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkat-Mu atas pengembalaan ini, dan bagi pemimpin jemaat ini, dan bagi setiap umat-Mu, bahwa pengerja-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan menyerahkan pengembalaan ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat gereja Oikos Bogor. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan maupun persembahan lainnya, yang nantinya persembahan ini akan digunakan untuk mempersebarluaskan pelayanan-pelayanan gereja Oikos Bogor di kota kita. Dan pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu Saudara sekalian juga bisa memberikan persembahan pada tayangan berikut ini. Dan mari sama-sama kita akan satukan hati kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, berkat-Mu melimpah Tuhan atas setiap kami. Dari hari demi hari Tuhan, Kau terus berkati kami ya Bapa. Dan sekarang Tuhan, kami ingin memberikan Tuhan Yesus apa yang Kau berikan kepada kami sebelumnya Tuhan, untuk kegerakan kerajaan-Mu Tuhan di kota kami Bapa. Biar kiranya Tuhan lewat persembahan ini Tuhan, nama-Mu Tuhan semakin diluaskan Tuhan, nama-Mu semakin diberitakan Tuhan Yesus. Dan biar Tuhan Yesus setiap pelayanan-pelayanan yang ada Tuhan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan Tuhan persembahan ini hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Biarlah kita mau terus setia untuk memberi, karena kita percaya dengan kita setia memberi, maka berkat-berkat Tuhan terus berlimpah dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Dr. John Lee Ngantung, MTH, yang telah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa yang memberkati kita semua. Biarlah jemaat Tuhan di Gereja Oikos Bogor dan juga jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini semuanya mengalami berkat-berkat yang dari Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa syafaat sebelum kita terima berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami boleh terus mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan.
bagi umat-Mu Bapa, bagi jemaat-Mu Tuhan, kami semua yang bersama-sama dalam ibadah hari ini Tuhan. Kami mau terus melibatkan Tuhan dalam kami membangun kehidupan rumah tangga kami Tuhan, pernikahan kami, keluarga kami Tuhan, dalam kami mendidik anak-anak kami, dalam pekerjaan kami, bisnis kami, dan juga terutama dalam pelayanan kami Tuhan. Biar terus senantiasa kami melibatkan Tuhan dalam segala perkara yang kami kerjakan Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk Gereja Oikos Bogor, biar terus lawatan Tuhan terjadi, dan biarlah gereja ini Tuhan memberi dampak yang luar biasa bagi banyak orang, sehingga kami semua boleh memberitakan firman-Mu Tuhan dan memberikan lebih banyak orang lagi Bapa. Berkat-Mu melimpah Tuhan buat kami semua dan juga buat jemaat yang menyaksikan tayangan ini Bapa. Kami bersyukur untuk juga Indonesia Tuhan, negara dan bangsa kami ini, biar terus berkat Tuhan melimpah. Pemerintahan ini mulai semakin kuat Tuhan, dari mulai jajaran Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan juga dari semua aparatur pemerintah yang di pusat maupun sampai ke daerah, biar semuanya semakin bersatu padu bersama-sama untuk terus membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi dan bisa mengatasi pandemi COVID-19 dengan sebaik-baiknya Tuhan. Dan kami ingin merindu terus melihat Tuhan Indonesia semakin diberkati Tuhan, semakin maju dan menjadi berkat juga bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Kami percaya umat-Mu Tuhan, gereja-gereja-Mu Tuhan di Indonesia terus bersatu padu untuk terus berdoa bagi bangsa ini dan melihat Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dan sebelum kami akhiri ibadah kami ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami semua untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang buat kita semua, dan juga terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati kita yang telah mati dan bangkit dan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita semua sampai selama-lamanya. Dan juga terima berkat dari Roh Kudus yang diam dalam kita, yang selalu menguatkan kita, mengajar kita, mendidik kita, bahkan menghibur kita, dan juga menolong kita, dan terus mengingatkan kita untuk tinggal dalam panggilan Tuhan, dan kita mau setia di dalamnya sampai selama-lamanya. Roh Kudus menyertai kita semua sampai selama-lamanya, dan kita percaya berkat Tuhan melimpah buat kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bisa berdoa, kami bisa mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang percaya dan sudah terima berkat ini, serukan sama-sama. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu terus ikuti ibadah bersama dengan Gereja Oikos Bogor setiap minggu, dan dapatkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan, doktrin Alkitab yang mengajarkan kita untuk semakin kita dewasa rohani kita dalam Kristus Yesus Tuhan. Puji Tuhan, sampai bertemu kembali dalam ibadah bersama dengan Gereja Oikos Bogor minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.